Oke, karena kita kali ini akan membahas mengenai review film dan serius. Sebelumnya kita akan mencoba terlebih dahulu sinopsis film ini. Dengan pemerannya ada Putri sebagai B, itu ada Kanyo Santi Tunokal sebagai B, juga ada Elsa sebagai B, yang ada Terona sebagai P, ada Timite yaitu sebagai Aradit. Kita udah tahu nih karakter-karakternya siapa aja, yang dimana Lin ini menggambarkan sebagai anak yang jenius di sebuah sekolah menengah atas di Thailand. Oke, dari film yang udah kita nonton nih, The Genius. Menurut kalian nih, nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari nilai pendidikannya, ekonomi, dan juga keolahragannya? Gimana sih nilai pendidikan di dalam film ini? Oke, kalau saya sendiri ya, itu mengenai nilai pendidikan di dalam film yang telah kita buat. Satunya dampak yang tidak bagus terdapat di kalangan siswa, di mana siswa itu kan seharusnya memiliki akal yang cerdas atau pikiran yang cerdas gitu. Tidak seharusnya dengan menggunakan mencontek untuk di kalangan siswa gitu. Kita tahu di Indonesia ini budaya mencontek ini masih banyak digunakan oleh siswa-siswa di sekolah, baik di SD, SMP, SMA, bahkan di mahasiswa pun masih ada tindakan mencontek itu. Dan dari budaya mencontek yang dilakukan di film tersebut termasuk salah satu bentuk pencontekan yang sangat luar biasa ya. Kita itu kayak jarang kita jumpai di sekolah-sekolah saat kita belajar. Nah, dari pencontekan itu merupakan budaya yang seharusnya itu harus dihapuskan di sekolah-sekolah. Pendidikan Indonesia juga dalam mencontek itu tidak baik menurut saya. Nah, pandangan saya ya dalam segi mencontek itu ya budaya mencontek itu bagi di negara manapun yang kita ketahui itu budaya contek itu pasti ada, setiap sekolah pasti ada. Nah, susah mengatasi untuk yang hal-hal yang contek itu. Mungkin ada bagi yang di film itu taktik-taktik menconteknya itu sangat rapi dan luar biasa. Nah, takut juga yang nonton film ini bisa terjadi taktik-taktik untuk kedepannya untuk mencurangkan dalam suatu soal, dalam jenjang kerja dan gimana pun itu harus masuk juga. Apalagi kita ujian itu masih menggunakan esai, masih menggunakan ABCD yang seringkali kita dengar menggunakan taktik 1, 2, 3, dan 4. Itu kan yang kode yang menurut kita betul-betul formal gitu kan. Ya, masih bisa dihapuskan ya. Selain itu kan dalam segi pendidikan ini kita akan mengenai seperti itu ya. Sebenarnya dia jenius, tapi mungkin karena keterbatasan ekonomi yang membuat dia itu menggunakan kepintaran itu untuk sesuatu yang menghasilkan uang. Selain itu juga kan di dalam pendidikan, di dalam sekolahnya pun sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ketika ada nggak sih yang menjumpai gitu seseorang yang mungkin dilakukan pungli di dalam sekolahnya seperti dalam film kan ayahnya Linya yang notabene sebagai guru nih, yang sebagai guru malah di dalam film tersebut buang saku untuk di dalam sekolah dan kasarnya sebenarnya pungli. Nah, teman-teman setelah menonton film tersebut gimana ya pandangannya terhadap hal tersebut? Karena cuma karena untuk orang berpuasa. Iya. Tambah lagi yang dilakukan ini untuk sebagai pembantu orang tuanya untuk menjadi sekolahnya juga karena orang tuanya tidak sendiri dan jadi pun dari segi kekurangan mungkin dengan ada asutan temannya yang kaya itulah dimana ada uang itu tidak ada puasa. Memanfaatkan orang yang kaya untuk kepentingan sekolah. Itu nyata pun ada pembelian soal CPNS, berapa nilai yang dilewatkan. Kenapa terdeteksi semua tes ulang? Kenapa? Supaya dia beli soal CPNS. Boleh diikuti. Nah, di dalam lingkup pertemanan ini kan Lin bertemu dengan Grace yang awalnya Lin ini kan sebenarnya dengan niat baik untuk mengajarkan Grace untuk belajar tentang ujian matematika. Nah, ujian matematika ini kan karena ketika Grace melihat, wah Lin ternyata pintar ya. Di situ mulai timbul memanfaatkan Lin lah sebagai orang yang pintar,
hasut dia untuk bersama kamu yang kita ngasih ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, bagaimana teman yang sebenarnya kalau dibilang bukan teman sih. Ya, kalau teman-teman Teman-teman kasih sudut pandang yang berbeda buat bikin. ya hal tersebut tidak baik, karena adanya celah ketika adanya seorang yang pintar, dia akan mencelah dari situ dan temannya dalam situasi yang tidak baik dari segi ekonomi, dari segi keluarga, jadi dia memanfaatkan dengan hal-hal tersebut itu hal yang tidak baik untuk dia sendiri, gitu. Dan temannya juga. Gitu. Ya dari segi konten ya, mungkin kalau kita tak kasih tak ada sindiran-sindiran gitu. Biasa ya. Atau Anda pernah jadi orang yang pemimpin sama dia. Dari segi pendidikan ternyata banyak sekali di mana yang sebenarnya anak yang jenius cuma karena tampaknya sama temannya memberikan jawaban pada saat ujian, lalu kemudian karena terhimpit ekonomi nih. Nah sekarang kita bahas ekonomi. Kan kali ini diceritakan besar dan dewasa dari kedua orang tua yang sudah berpisah, terus dia menjadi anak yang oleh ayahnya sendiri. Ini sebagai seorang guru dengan kekurangan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Dari jenjang SMA ini mau keluar lagi untuk kuliah. Sedangkan pada saat SMA-nya ya di awal-awal kan kita diperlihatkan bahwa di dalam film itu menghitung segala macam pengeluaran untuk melanjutkan sekolah SMA-nya gitu. Sedangkan dia kan tidak punya uang. Bagaimana dia teman-teman melihat dari segi ekonomi dan juga lingkungan keluarga dari dia di dalam film. Kalau kita kan ayahnya kayak udah tahunnya dia melakukan hal yang menurut ayah tidak baik. Ayahnya tidak mendukung dengan cara yang dilakukan. Kalau bapaknya itu memberikan jawaban, kan dia itu adalah ayahnya itu mendukung itu untuk mengungkapkan kesalahan terbesarnya dengan orang tua yang tua, dengan cara orang tua itu kayak mampu mendukung anaknya itu untuk mengakui kesalahannya itu termasuk keluarga yang sangat merangkul anak tindakan yang sportif dan kayaknya keluarga yang dapat dibesarkan oleh seorang ibu bisa dikatakan sebagai anak umumnya, di mana dia pun harus dia kesian dengan ekonomi ayahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Salah satu jalannya seperti dia mengambil jalan pintas dengan memberi contekan kepada orang lain. Ada satu mulut baru lagi yang masuk sebagai sebuah jenius lainnya, Robert. Nah, Robert ini digambarkan sebagai sosok yang jujur, sebagai sosok yang tegas gitu. Jujur, tidak melakukan kecurangan, tapi karena sebab kuatnya masukan, dia kayak oke aku buat karena ingin membesarkan keluarga ibuku sendiri. Semua itu dia orang itu kan demi orang tua, dan orang tua dan teringat ekonomi. Iya. Apa membantu perekonomian keluarga, tapi dalam itu juga. Itu baik yang membantu beliau dengan mendapatkan nilai secara ekonomi. Tapi juga ini lagi baik lagi dengan yang awal, di mana dia juga keterbatasan ekonomi. Dia ingin mencari uang dari hal-hal seperti itu. Bahkan ketika dia mendapatkan teguran atau dapat namanya bahwa teman mengontek nih, dia nggak kasih respon. Bahkan dia utamanya awalnya respon. Bahkan sampai dia ketahuan ya, di situ mungkin gantung dari linknya juga. Akhirnya Lin sadar bahwa itu sebenarnya tidak baik. Akhirnya dia melakukan pengakuan kepada ayahnya. Sangat menumpuk dalam segi pendidikan ya. Mulai dari awalnya ayahnya tidak memiliki uang, harus pindah sekolah dengan biaya sekolah anaknya yang tinggi gitu ya, luar biasa. Terus ayahnya dengan cara mencari uang seperti itu, dan pada akhirnya ayahnya itu mendukung. Nah, jadi peran seorang ayah di situ itu sangat penting bagi dia. Dia sudah ekonomi, dia sudah mendapatkan lingkungan seperti itu, tapi ayahnya tidak mendukung lingkungannya seperti itu. Ya, artinya untuk dia itu berubah menjadi diri pribadi, bisa introspeksi diri dengan kesalahan yang mungkin membuatnya itu besar lagi. Ya. Nah, disitulah peran pentingnya dari orang tua, harus support anak yang bisa. Ya seperti ini kan pengalaman di awal kita soalnya karena dia dalam segi bagi isi jawaban itu kan tidak baik lah.
Jadi dari supportnya orang tua, dari dukungan orang tua, jadi ini berpendapat bahwasanya sebelum yang dia lakukan itu rasanya tidak baik untuk dirinya dari kita. Jadi sportif nih, anaknya, makan anak mendukung anaknya menjadi lebih baik lagi, membuka lembaran baru, dan akhirnya mendaftar untuk menjadi seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru, interview sebelum masuk seorang guru, dia mengakui bahwa dia belum tentu bisa menjadi guru yang baik karena masalah dunia. Nah, untuk menjadi sosok guru yang baik kita seperti apa sih, terlepas dari masa lalu. Pendidikan itu bukan hanya soal nilai atau akademiknya, tetapi sebagai bentuk membuat peserta didik itu menjadi perilaku yang baik. Apalagi ketika guru ini melakukan sesuatu hal yang baik, tentu siswanya itu akan melakukan itu juga. Tapi ketika guru atau tenaga pendidik mengajarkan kita tidak hal-hal yang tidak baik, tentu siswa atau pelajarnya akan mengikuti gurunya seperti itu. Itu harus berbagi hal manusia menceritakan hal yang buruk lagi dan melebihkan guru ini kan ibarat hasilnya dibuku dan ditiru. Nah, terakhir di dalam ketika film yang sudah kita tonton ini sebelum mencakup pendidikan, nilai lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, dan juga dukungan dari keluarga, menurut teman-teman secara garis besar apa yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan, dan juga apa yang bisa kita praktekkan. Kesimpulan secara garis sosiologi pendidikan itu dimana terkait film berdiri di sini ada beberapa tekanan mengenai yang pertama itu lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan keluarga. Seperti kita lihat di mana ada persaingan antara baja, konsekuensi dan keputusan moral. Di mana cerita ini juga menceritakan suatu realitis tentang lingkungan sosial dan sebuah sistem pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku etis yang tidak baik yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi kita lakukan gitu. Sebagai respon terhadap tekanan dan lingkungan sekitar, baik dari tekanan keluarga, tekanan pendidikan yang pada saat itu pendidikan dengan kapasitas atau tinggi ya, dengan yang sangat tinggi, kan itu tidak baik seharusnya dilakukan di dalam dunia pendidikan. Untuk saya pribadi, tingkat sosialnya, pendidikan dan keluarganya itu kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa keluarga itu sangat penting kita. Dan yang kurang baik itu juga merupakan suatu bentuk yang membuat para pelajar Indonesia itu kurang dalam pendidikannya. Dan kalau metode itu kan kayak tidak etis, tidak baik. Film ini maksudnya mencerminkan bahwa penyesalan di akhir. Iya. Sebenarnya banyak nilai pendidikan dari sebenarnya hal yang baik itu bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai seorang yang kita sebenarnya itu peran orang tua yang sangat suportif terhadap anaknya. Mungkin dari segi ekonomi kurang, tapi ketika orang tua bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, mungkin anaknya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga ketika lingkungan sistem pendidikan tidak berjalan dengan baik, saya rasa itu baik di luar maupun di dalam pasti ada. Di dalam Indonesia pasti ada saja sistem pendidikan yang kurang baik tadi, lalu juga konten-konten. Untuk kalian semua yang penasaran sama filmnya bisa ditonton dan Jenius rekomend buat teman-teman kita yang pengen mengetahui nilai pendidikan sosial dan juga moral bisa dilihat di kampus. Terima kasih teman-teman. Ya dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk yang Cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Kami dari